Nah, hari ini kita akan jalan-jalan atau melihat tanaman pala hasil sambung yang akan dijadikan atau sebagai bahan untuk tanaman pala sambung di pot, dibudidayakan dalam pot. Nah, kita lihat bahan tanamannya sebelum dipindahkan ke pot. Nah, ini lokasinya di sini. Masuk ke dalam. Nah, ini dia. Ini bahan tanamannya. Telah berbuah ya. Telah berbuah. Karena ini waktu itu saya tanam tahun 2015-an lah, 2015-2016. Nanti kita lihat di labelnya ya. Nah, ini telah berbuah. Nah, ini yang betina. Berbuah karena di sini ada jantannya. Nah, ini tanamannya banyak. Ini masih di polybag ya, masih dalam polybag. Nah, ini udah berbuah. Jadi nanti akan dipindahkan ke pot agak besar sehingga bisa dipajang di depan rumah atau di halaman. Sehingga ibu-ibu atau rumah tangga bisa memanfaatkan pala ini untuk keperluan rumah tangganya. Nah, ini udah pada berbuah ya. Nah, ini juga lagi berbunga. Nah, ini jantannya di sini. Nah, jantannya cukup satu ya, cukup satu. Nah, sebanyak ini jantannya cukup satu ya, gak usah banyak-banyak. Jadi yang kebanyakannya nanti yang betina sehingga akan berbuah. Nah, ini buahnya masih kecil. Jadi juga bisa digunakan untuk tanaman hias di pekarangan rumah atau di halaman-halaman rumah. Nah, ini masih ada catatannya tertulis di polybagnya. Dulu saya menyambungnya tanggal 16 bulan 6 tahun 2015. Jadi ini udah 7 tahun ya, 7 tahun dari sejak penyambungan. Mungkin kalau udah ditanam di lapangan tidak di polybag ini udah besar ya, kayak yang di lapangan. Nah, ini tapi ini nggak apa-apa, ini untuk koleksi tadinya. Nah, ini Bapak Teguh. Oh, yang mengurus di sini nih. Oh, teknisi di sini dengan saya nih di sini. Dulu kita nyambung sama-sama tahun 2015-an sampai sekarang masih nyambung dengan Pak Teguh ini. Jadi kita ada di kantor sini. Jadi ini tanaman palanya nih. Salah sambungnya sudah hampir 7 tahun umurnya. Sekarang masih kecil terus karena kita tanam di polybag. Nanti kan pindahkan ke pot agak besar sehingga kita bisa pindahkan ke halaman-halaman. Jadi sebagai tanaman hias juga sebagai tanaman multifungsi. Jadi sebagai tanaman hias juga sebagai tanaman bumbu-bumbuan, rempah-rempahan untuk rumah tangga. Ya, ini cukup bagus pertumbuhannya. Ya, ini buahnya udah banyak. Ini udah matang. Ya. Oh, ini malahan udah ada yang agak matang, udah terbelah. Jadi saatnya bisa dijadikan untuk bumbu dapur, terutama untuk masak. Biasanya pala itu banyak digunakan untuk masakan daging. Rendang. Ya, rendang salah satunya. Nah, ibu-ibu pasti tahu lah, ibu-ibu lebih tahu. Yang kalau untuk bumbu-bumbu ibu lebih tahu ya. Bapak hanya menikmati rendangnya saja. Ya. Nah, ini juga pala hasil sambung sudah besar nih. Kurang lebih 7 tahun juga nih. Akan kita pindahkan juga ke pot-pot nanti karena di sini sudah agak gelap ya. Ini emang tanaman pala cocoknya ditanam di agak teduh ya. Pertumbuhannya bisanya lebih subur di daerah dinaungi ya. Ini dinaungi pakai paranet. Ini cukup bagus juga pertumbuhannya. Ini sebagai bahan nanti juga digunakan untuk di pot.
Nah ini juga ya, ini juga udah berbuah juga yang ini, walaupun nyempil-nyempil di sudut-sudut. Nah ini bahkan batang bawahnya saya dulu menggunakan dari jenis Papua. Batang bawahnya lebih kuat, batang bawahnya dari jenis pala Papua atau Myristica argentea. Yang atasnya Myristica fragrans, itu yang terkenal disebut pala Banda ya, di batang atasnya. Ini buah-buahnya ya, buahnya ini daunnya agak jadi besar juga nih, agak berbeda juga. Kalau batang bawahnya dari Papua, karena Papua itu lebih besar biasanya daunnya. Nah ini agak berubah juga untuk daunnya, dan daunnya ini agak kaku ya, agak kaku ini. Malahan ininya juga apa, warna batang bawahnya juga agak lain ya. Oh, ini lain, ini malahan lain, ini ada yang lain ya. Nih besar-besar tuh ini, padahal ini pala Banda atau Myristica fragrans ya, tapi batang bawahnya Myristica argentea, agak berubah. Makanya agak hati-hati juga kalau batang bawahnya kita pala itu disambung dengan batang bawah yang jenis lain, diduga akan berubah ya, diduga akan berubah. Takutnya kandungan bahan aktifnya juga berubah. Mungkin rasa rempahnya juga akan berubah, tapi itu perlu penelitian lebih lanjut ya. Ini buahnya udah setinggi ini ya. Ini cocok untuk di pot nih, pot besar. Ini juga bisa digunakan untuk bahan tanaman pada pot. Ini yang jantannya nih. Ini tanaman jantannya. Jadi alhamdulillah ada jantannya. Nanti kita tanam 20 di pot. Satunya jantan. Ini ada tulisannya, tahunnya 2015, mungkin juga ini sama, tanggal 18 bulan 12 2015. Ini batang bawahnya dari Papua, Irian, IR itu Irian. Ini batang atasnya Patani, pala Patani. Ini. Nah ini bunganya lebat, bunga jantannya. Jadi penjantan tangguh ini. Nah kalau yang ini yang betinanya nih, di sampingnya ada betinanya, makanya betinanya ini berbuah. Walaupun jauh dari mana-mana, tapi karena di situ ada jantan sehingga berbuah. Nah, ini buktinya nih. Nah, ini berbuah. Ya. Nah, ini bunganya bunga betina, ciri khas bunga betina. Ya. Nah, ini cabang yang jantan tadi di sini. Ya, ini masih dulu agak terlantar ini. Karena sejak Covid kemarin kita ada di rumah terus. Ini juga ada nih ya, tapi ini udah di pot. Kalau ini potnya tapi kecil, ini potnya mungkin ini ukuran 30 cm mungkin ya, terkurang. Ini mungkin harus dipindah nih potnya. Ini tanamannya udah besar, udah tumbuh bagus. Nah kita coba lihat juga tanaman pala hasil sambung yang setelah ada di pot, yang sudah agak besar. Ini potnya besar, umurnya sih sama dengan yang tadi, cuma ini udah dipakai pot besar. Nah sehingga pertumbuhannya besar juga karena perakarannya mungkin berkembang dengan baik. Nah ini potnya besar sekali ya, mungkin itu setengah meter ya, 50 cm diameternya. Nah ini telah berbuah. Tahun kemarin buahnya agak lebat nih sini. Kadang-kadang nggak aman juga, ada yang ngambil gitu ya, iseng-iseng ngambil, jadi tidak terkontrol juga nanti ininya. Nah ini bunganya, ini yang betina dulu saya sambung tahun 2015 sama dengan yang tadi, cuma waktu kecilnya saya pindahkan ke pot besar itu. Jadi bisa juga, bisa tinggi juga.
Ini tingginya hampir 1,5 kali saya. Tingginya ya. Ini kurang lebih dari 2 meter lebih ya. Ada 2. Dulu saya ini kan 2. Ini 2 ya. Ada 2. Ini udah cukup berdekatan. Harus dipindah ini sebenarnya nih. Nanti dipindah supaya tidak terlalu ternaungi, saling menaungi. Karena kalau saling menaungi itu buahnya atau pembungaannya biasanya agak terganggu ya. Jadi yang kena sinar biasanya yang lebih banyak mengeluarkan bunga. Jadi cabang-cabang atau ranting-ranting yang kena sinar itu biasanya yang banyak bunganya. Malahan kalau terlalu berdekatan itu akan terjadi kelembaban udara di sekitar tanamannya, sehingga buahnya akan terserang jamur biasanya.